Yang ketiga memang Allah belum kabulkan. Apa permintaannya? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berdoa agar umatnya tidak dibinasakan oleh Allah karena banjir seperti zaman Nabi Nuh. Nah, ini langsung dijawab oleh Allah SWT, langsung dikabulkan. Jadi umat Nabi ini insya Allah tidak akan binasa karena banjir. Kalau hanya banjir di satu wilayah, itu banjir lokal ya, tidak akan membinasakan umat. Kemudian permintaan yang kedua, doa yang kedua, Nabi Muhammad berdoa agar umatnya tidak dibinasakan karena kelaparan atau paceklik. Ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Nabi tidak akan binasa, tidak akan punah karena kelaparan. Yang ketiga, Nabi Muhammad berdoa agar umatnya Nabi tidak agar umatnya Nabi selalu dibikin rukun semua. Nah, ini Allah tidak mengabulkan karena Allah sudah bikin nas dalam Al-Quran bahwa anak cucu Adam akan selalu berselisih. Nah, ini Bapak Ibu, di sebelah kanan kita Masjid Al-Jum'ah. Masjid Jum'ah inilah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, sekarang diabadikan menjadi sebuah bangunan masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Jadi Masjid Al-Jum'ah ini hanya untuk mengenang sejarah, tidak ada fadilahnya ya. Jadi kalau kita sholat di Masjid Al-Jum'ah sama seperti sholat di Indonesia. Tapi kalau di Masjid Kuba pahalanya sama seperti ibadah umroh. Kalau di Masjid Nabawi satu kali sholat lebih baik dari berapa sholat? Halo? 1000 sholat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para tamu Allah, jadi itu tadi ya, Masjid Ijabah sudah, tempat Nabi Muhammad berdoa dikabulkan, yang dua, yang satu enggak. Karena memang umat manusia ini selamanya sudah menjadi kehendak Allah, akan ada perselisihan, nggak bisa satu hati semua. Tapi di balik perselisihan itu ada cara-cara untuk mendamaikan. Seperti firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman satu dengan yang lain itu saudara. Maka damaikanlah apabila di antara saudara itu saling berselisih. Dengan adanya perselisihan, dengan adanya perbedaan, maka akan membawa rahmat tersendiri. Namun tidaklah kemudian perbedaan atau perselisihan itu menjadikan satu perpecahan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Kuba. Maka nanti mohon diperhatikan ya, Ibu Bapak, Ibu-ibu sudah Bapak Ibu untuk meningkatkan ibadah agar diridhoi, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang di rumah udah nggak usah dipikir ya. Yang di rumah udah titipkan kepada Allah. Pekerjaan, sawah, ladang, toko, ya, ternak, apapun itu, Bapak Ibu sudah selama hidup ini sudah ngurusin kayak begitu. Sekarang beri waktu, ya, beri ruang untuk diri kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah di tanah suci, sudah Bapak Ibu kita fokus untuk meningkatkan kualitas diri kita, ya. Jadi kita harus mulai banyak merenung sebelum hajian ini, sebelum nanti ke Mina Arafah. Bapak Ibu sekarang sudah mulai banyak merenung apa kekurangan saya, apa kejelekan saya, ya. Apa hal-hal yang tidak baik dalam diri saya. Bila perlu dicatat. Kemudian nanti satu persatu dicoret. Satu persatu dicoret dan berjanji kepada Allah tidak akan melakukannya lagi. Sehingga betul-betul perjalanan ibadah ini ada perubahan, ya. Ada perubahan yang berarti. Jangan sampai berangkat dan pulang sama saja. Ya, sebelum berangkat ya begitu, setelah pulang dari haji tetap aja begitu.
Nah, ini. Sedangkan di sini ujiannya juga besar. Godaannya juga besar. Kadang-kadang ke bawah. Setelah di tanah suci ini watak-watak aslinya. Ketika Bapak Ibu sudah merasa keluar watak aslinya yang negatif, maka sudah mulai berniat ya. Ya Allah, ini yang akan saya buang dari hidup saya. Ini yang akan saya perbaiki. Ini yang akan menjadi perubahan. Sehingga terlahir kembali ke dunia dalam keadaan yang lebih suci, lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah ada di tanah suci ini, ya kita semuanya adalah hamba-hamba yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah di tanah suci. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena uang kita, ya, bukan karena harta kita, tapi karena memang sudah menjadi pilihan Allah. Maka kita harus merasa menjadi orang pilihan, dipilih oleh Allah, ya kita harus tahu diri. Sudah dipilih oleh Allah, berarti harus mulai berubah menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi, yang meningkat lagi segala ibadah kita, Bapak Ibu. Baik sebagai suami lebih baik lagi, sebagai istri juga lebih baik lagi, sebagai orang tua juga lebih baik lagi, sebagai anak yang mungkin masih punya orang tua juga lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, ini sudah hampir sampai, tapi dibungkus pakai karung itu bakal buahnya ya. Nanti kalau sudah puncak musim panas, kira-kira bulan Juli Agustus, itu mulai banyak sekali buahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kita juga akan ke kebun korma dan bisa belanja korma di sana. Saja melaksanakan ibadah sholat di Masjid Quba. Kita belum sampai Mekah tapi sudah mendapatkan pahala ibadah umroh. Alhamdulillah. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kepulangan nanti tetap sehat walafiat. Salah satu kunci sehat walafiat adalah pikiran harus bahagia, ya. Hati harus bahagia, senang, gembira, banyak bersyukur. Seberat apapun yang kita alami di sini, nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat. Bapak Ibu diizinkan pada tahun ini bisa berangkat ke Tanah Suci dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para tamu-tamu Allah, selanjutnya kita akan menuju ke kebun kurma. Kebunnya sebagian lagi tempat penjualan kurma. Jadi kebun setengah pasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurma ini kelihatannya sepele ya. Bahkan banyak orang-orang yang nggak doyan kurma. Padahal kurma ini makanan yang penuh barokah. Bapak Ibu kalau tahu pada zaman dahulu perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama para kaum muslimin dalam berperang. Dulu sering perang. Karena dulu perjuangannya ya dengan cara perang, angkat senjata. Dan perang zaman dulu betul-betul mengandalkan fisik yang kuat. Nah pada zaman dulu makanan nggak ada lain selain kalau nggak kurma ya gandum atau daging. Nah sehingga kurma ini menjadi salah satu sumber energi, sumber nutrisi yang bisa membuat para kaum muslimin atau orang-orang penduduk di Mekah Madinah ini memiliki kekuatan. Jadi nggak makan nasi, makanannya kurma. Nah makanya kurma ini betul-betul buah yang banyak barokahnya, nutrisinya tinggi. Bapak Ibu yang nggak doyan kurma harus diniati. Ini makanan Nabi, ini makanan Rasulullah. Nah, aku harus doyan, harus senang.
Lah, korma pun juga bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada korma ajwa yang paling mahal, korma Nabi. Barang siapa makan 7 butir korma ajwa di pagi hari sampai sore hari dilindungi dari sihir dan racun. Itu keutamaannya, itu sabda Nabi ya. Barang siapa makan korma ajwa 7 butir di pagi hari sampai sore hari dilindungi dari sihir dan racun. Itu sabda Nabi, bukan sabdanya pedagang korma biar laris, enggak. Kemudian ada lagi korma sukari. Korma yang lembut, empuk, cocok bagi yang sudah giginya mulai berkurang. Korma sukari ini korma stamina konon katanya. Barang siapa makan korma sukari malam hari sebelum tidur 10 butir ditambah segelas air zam-zam, dijamin akan langsung kenyang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa belanja sesuka hati di sini. Dengan rupiah juga boleh. Ya, makanan bakso biasanya juga ada.